Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Yuli Zarneli pada praktikum fisiologi tumbuhan yang ketiga ini, yaitu mengenai pengaruh suhu terhadap enzim amilase. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu mengenai enzim. Enzim adalah sekelompok protein yang berfungsi sebagai katalisator untuk berbagai reaksi kimia dalam sistem biologis. Hampir tiap reaksi kimia dalam sistem biologis dikatalis oleh enzim. Sistem enzim terjadi di dalam sel dan sebagian besar enzim diekstraksi dari sel tanpa merusak fungsinya. Nah, seluruh reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel memerlukan jasa enzim. Enzim disintetis dalam bentuk sel, namun aktivitasnya tidak selalu di dalam sel. Berbagai reaksi kimia yang dikendalikan oleh enzim antara lain respirasi, pertumbuhan, perkembangan, kontraksi otot, fotosintesis, pencernaan, fiksasi nitrogen, pembentukan urin, dan lain-lain. Sifat biologis enzim sangat dipengaruhi oleh faktor fisika dan faktor kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim antara lain suhu. Di samping itu, kecepatan reaksi enzimatik dipengaruhi pula oleh konsentrasi enzim maupun substratnya. Nah, enzim bekerja pada kisaran suhu tertentu. Suhu rendah mendekati titik beku tidak merusak enzim, namun sistem enzim tidak dapat beku. Dengan kenaikan suhu lingkungan, enzim mulai bekerja sebagian dan mencapai suhu maksimum pada suhu tertentu. Bila suhu ditingkatkan terus, jumlah kerja enzim yang aktif akan berkurang karena mengalami denaturasi. Di dalam Pine DKK 1988, enzim adalah protein yang pada hakikatnya mengkatalis semua reaksi biokimia. Enzim ini berubah menjadi sangat khas, seperti misalnya terjadi pada reaksi yang dikatalisnya, dan bahkan pada tempat pada substrat khusus di mana enzim itu dapat berfungsi. Enzim memulai kegiatan dengan membentuk suatu kompleks dengan substratnya. Kompleks enzima substrat dapat digabung menjadi satu oleh tarikan van der Waals dan tarikan elektrostatik oleh ikatan hidrogen, atau yang kurang umum oleh pembentukan ikatan kovalen. Kompleks terbentuk pada sisi aktif dari enzim. Tempat ini juga merupakan daerah enzim yang memacu reaksi yang khas. Sisi aktif itu harus memiliki atom dan konfigurasi yang tepat, baik untuk mengikat maupun mengkatalis. Di dalam Langer 1977, enzim menyusun sebagian besar dari protein total di dalam sel. Suatu sel dapat memuat 3000 jenis molekul enzim dan sejumlah besar molekul dari tiap jenis. Enzim dapat mempercepat reaksi kimia, sedangkan protein lain tidak dapat. Oleh karena itu, enzim adalah katalis. Selain mampu meningkatkan reaksi, enzim memiliki dua sifat, antara lain sebagai katalis sejati. Pertama, enzim tak dapat berubah oleh reaksi yang dikatalisnya. Yang kedua, dan yang penting, walau dalam mempercepat reaksi, enzim mengubah kedudukan normal dari kesetimbangan kimia. Dengan kata lain, enzim dapat membantu mempercepat membentuk produk, tetapi akhirnya jumlah produk tetap sama dengan bentuk yang diperoleh tanpa enzim. Suatu enzim bekerja secara khas terhadap suatu substrat tertentu. Kekhasan inilah ciri suatu enzim. Ini sangat berbeda dengan katalis lain yang bukan enzim, yang dapat bekerja terhadap berbagai macam reaksi. Enzim urase hanya dapat bekerja terhadap urea sebagai substratnya. Namun, enzim tersebut mempunyai kekhasan tertentu. Misalnya, enzim enterase dapat menghidrolisis beberapa ester asam lemak, tetapi tidak dapat menghidrolisis substrat lain yang bukan ester. Kekhasan enzim terdapat suatu reaksi disebut kekhasan reaksi. Di dalam Pujiati 1990. Untuk dapat bekerja terhadap suatu zat atau substrat, harus ada hubungan atau kontak antara enzim dengan substratnya. Suatu enzim mempunyai ukuran lebih besar daripada substratnya. Oleh karena itu, tidak seluruh bagian enzim dapat berhubungan dengan substrat. Hubungan antara substrat dan enzim hanya terjadi pada bagian tertentu saja. Tempat atau bagian enzim yang mengadakan hubungan atau kontak dengan substrat dinamakan bagian aktif atau active site.
Hubungan hanya mungkin terjadi apabila bagian aktif mempunyai ruang yang tepat yang dapat menampung substrat. Hubungan atau kontak antara enzim dengan substrat menyebabkan terjadinya kompleks enzim substrat. Kompleks ini merupakan kompleks yang aktif, yang bersifat sementara dan akan terurai lagi apabila reaksi yang diinginkan telah terjadi. Nah, pertama kita siapin alat dan bahannya, yaitu 200 gram toge dan 200 gram beras. Nah, kemudian air secukupnya untuk memblender toge dan untuk mencuci beras. Kemudian yang selanjutnya yaitu betadine yang kita gunakan nanti. Nah, cara kerja yang pertama yaitu kita blender toge dengan air sebanyak setengah gelas aqua gelas. Kemudian kita blender untuk pemblenderan pertama, kemudian disaring. Nah, ini pemblenderan yang kedua menggunakan toge yang sama dan disaring di tempat yang sama. Dan kemudian pemblenderan yang ketiga, kemudian disaring di tempat yang sama. Kemudian kita cuci beras dengan menggunakan air setengah aqua gelas. Nah, ini air pencucian beras kita letakkan dalam satu wadah. Kemudian kita lanjutkan dengan pencucian yang kedua, letakkan di wadah yang sama seperti toge yang tadi. Kemudian pencucian yang ketiga pada tempat yang sama. Nah, selanjutnya ini air beras yang telah kita letakkan dalam satu tempat tadi, kita bagi dua masing-masing, satu gelas dan satu gelas. Nah, kemudian air toge juga dilakukan hal yang sama, dibagi dua ke dalam satu gelas dan satu gelasnya lagi. Nah, setelah dibagi dua gini jadi 4 gelas. Kemudian air beras yang pertama kita rebus sampai mendidih. Kemudian kita letakkan pada gelas yang tadi. Kemudian air toge kita rebus seperti yang tadi sampai mendidih. Nah, kemudian air beras yang dingin dan yang panas tadi kita letakkan pada satu wadah yang berbeda. Yang satu dingin dan yang satu panas. Kemudian kita teteskan betadine 1 tetes dari masing-masing substrat. Kita lihat berapa lama penyebaran warna dan lihat perbedaan warna. Nah, ini setelah 3 menit 30 detik terlihat perbedaan warnanya. Substrat beras yang panas lebih cepat berubah warna menjadi biru tua. Kemudian ini substrat toge kita lakukan hal yang sama seperti substrat beras yang tadi, diletakkan pada satu tempat yang berbeda. Kemudian ditetesin betadine 1 tetes dan dihitung waktunya. Nah, setelah waktu 2 menit 33 detik, terlihat bahwa substrat toge yang panas lebih cepat berubah warna dan lebih pekat warnanya menjadi merah bata, dan substrat toge yang dingin masih berwarna orange. Nah, kemudian pada 5 menit 14 detik ada sedikit perubahan warna, itu menjadi sedikit lebih pekat. Nah, kemudian kita ambil datanya sampai 5 menit ini. Kemudian pada masing-masing substrat beras dan toge kita lakukan 2 kali percobaan. Nah, di dalam Pujiati 1994, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu yang pertama, konsentrasi enzim. Seperti pada katalis lain, kecepatan suatu reaksi menggunakan enzim tergantung pada konsentrasi enzim tersebut. Pada suatu konsentrasi substrat tertentu, kecepatan reaksi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim. Kemudian yang kedua yaitu konsentrasi substrat. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa dengan konsentrasi enzim yang tetap, maka pertambahan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi. Akan tetapi, pada batas konsentrasi tertentu, tidak lagi terjadi kenaikan kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substrat diperbesar. Keadaan ini telah diterangkan oleh Michaelis-Menten dengan hipotesis mereka tentang terjadinya kompleks enzim substrat. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu suhu. Pada suhu rendah, reaksi kimia berlangsung lambat, sedangkan
Pada suhu yang lebih tinggi, reaksi berlangsung lebih cepat. Di samping itu, karena enzim adalah suatu protein, maka kenaikan suhu dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi. Nah, apabila terjadi proses denaturasi, maka bagian aktif enzim akan terganggu. Dan dengan demikian, konsentrasi efektif enzim akan berkurang dan kecepatan reaksinya pun berkurang. Kenaikan suhu sebelum terjadinya proses denaturasi dapat menaikkan kecepatan reaksi. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu pengaruh pH. Enzim dapat berbentuk ion positif, ion negatif, ataupun ion ganda, atau Zwitter ion. Dengan demikian, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap aktivitas bagian efektif enzim dalam membentuk kompleks ikatan substrat. Kompleks enzim substrat. Di samping pengaruh terhadap struktur ion pada enzim, pH rendah atau pH tinggi dapat pula menyebabkan terjadinya proses denaturasi, dan ini akan mengakibatkan penurunan aktivitas. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh inhibitor. Hambatan yang dilakukan oleh inhibitor dapat berupa hambatan tidak reversibel. Hambatan tidak reversibel pada umumnya disebabkan oleh terjadinya proses destruksi atau modifikasi sebuah gugus fungsi atau lebih yang terdapat pada molekul enzim. Hambatan reversibel dapat berupa hambatan bersaing atau hambatan tidak bersaing. Di dalam Pujiati 1994, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim salah satunya ialah konsentrasi substrat. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa dengan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi. Akan tetapi, pada batas waktu tertentu tidak terjadi kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substrat diperbesar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa enzim amilase memiliki perbedaan terhadap substrat yang berbeda. Karena semakin tinggi konsentrasi suatu substrat, maka semakin cepat pula kecepatan reaksi. Oleh karena itu, di dalam percobaan yang telah kita lakukan, tetesan betadin lebih cepat menyebar dan lebih cepat berubah warna pada air larutan toge daripada air cucian beras. Hal ini dikarenakan air larutan toge memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan air cucian beras. Enzim alpha amilase banyak ditemukan pada kecambah kacang-kacangan. Maka dari itu, pada praktikum kali ini, substrat yang digunakan yaitu kecambah kacang hijau atau toge. Nah, ini tabel hasil percobaan yang telah dilakukan. Nah, kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju aktivitas enzim adalah konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, pengaruh pH, dan pengaruh inhibitor. Yang kedua yaitu aktivitas enzim sangat berpengaruh pada substrat yang berbeda. Karena semakin tinggi konsentrasi pada suatu substrat, maka semakin tinggi pula aktivitas enzim tersebut. Nah, demikian materi praktikum fisiologi tumbuhan yang ketiga ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.